Jokowi udah seperti orang ya menurut saya kurang waras ya sekarang. Habib Rizik dengan khilafah itu hubungannya apa? Ikon khilafah itu ada di HTI. Mohon maaf sekali, bukan Habib Rizik. Ya, jadi mereka ini kalau bukan PDIP, maka mereka PKI. Berarti itu anak-anak atau cucu-cucu PKI yang membakar itu. Jokowi stres sendiri, bilang kok kenapa gagal. Ya. Bakar poster nggak bisa, bagaimana mau membakar bangsa? Itu kan itu artinya dungu kan. Jadi gagal kan. Dan saya kira juga Habib Rizik nggak anggap itu. Mungkin Habib Rizik habis lihat videonya, mungkin dia pakai kan dia suka bercanda Betawi. Gua katanya juga apa, kagak mempan lo, begitu-begitu kan. Habib Rizik ini sakti. Habib Rizik itu betul-betul ini. Kita kan bangsa Indonesia ya, bangsa yang percaya tentang orang-orang yang dilindungi oleh kekuasaan langit. Jadi Habib Rizik itu sudah berkali-kali ditembak ya itunya apa namanya, markasnya di mana di puncak itu diserbu pakai peluru-peluru, dia selamat. Kemudian dia waktu ceramah di Cawang ya dikasih bom itu, mobil bom, selamat juga. Ya, itu kemudian kemarin dibakar, memang nggak bisa dibakar. Ya, karena apa? Karena Habib Rizik ini sekarang, ya, kalau dia mau revolusi aja, Indonesia udah revolusi sekarang. Ini tinggal komando Habib Rizik. Kalau Habib Rizik ini misalkan pulang ke tanah air, sewa jet pribadi seperti yang dilakukan siapa kemarin tuh Joko Chandra ya, Joko Chandra sewa jet pribadi, dada-dada selfie, ya kan? Artinya kalau Habib Rizik menyewa pesawat terbang ya atau balon udara, bisa juga balon udara dia sewa, terbang ke Indonesia, sampai di Indonesia, ini revolusi Indonesia ini. Habib Rizik itu udah matahari sekarang. Udah pokoknya kalau Habib Rizik datang ke Indonesia udah revolusi Indonesia nih, ngeri. Anda pengen ingatkan, hati-hati. Ini neo-neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati umat Islam mudah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-nginjek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Alhamdulillah, ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi, ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Betul? Betul? Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Mereka demo salah alamat. Dibilang khilafah yang mau merubah Pancasila. Padahal jelas-jelas yang mau merubah Pancasila adalah Neo PKI, saudara. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga ulama kita? Takbir! Sallu ala Nabi. Ya, kali ini kita akan membahas tentang video ya, video yang marak beredar gitu, ada sekelompok massa atau lebih tepat dibilang secuil massa begitu ya, karena nggak banyak gitu, yang melakukan pembakaran terhadap poster atau foto Habib Rizik, poster besar begitu. Nah, ini diduga begitu dilakukan di depan DPR MPR, tetapi yang menimbulkan pertanyaan, ini ada apa nih, kok ujuk-ujuk Habib Rizik yang pulang ke Indonesia saja belum begitu ya, kok tiba-tiba ada demo begitu, dan ada isu-isu khilafah lagi, ini ada apa sih sebenarnya? Apakah ini ada kelanjutan kasus Klepon seri 2 begitu ya? Kita akan membahasnya bersama narasumber saat ini sudah hadir
bukan udah hadir ya, sudah terhubung. Ada ya member kita ini Syahganda Nainggolan. Halo Kak. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada sesepuh kita, Kak Rocky Gerung. Biar sepuh tetap aja panggilnya Kak. Lo langsung ngambek lo, diem lo. Ya, tapi kan Kak kan yang Boleh. Selanjutnya ada, hah? Apa? Iya, sesepuh. Sesepuh itu menentukan segala soal. Sesepuh itu panggilannya Kak Sep gitu ya. Nggak enak. Selanjutnya ada Kak Mustafa Nahrawardaya. Nah, ini aktivis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya ke Kak Syahganda dulu ini ngelihat ini kan kita di Realita TV ini selalu melihat ada apa di balik peristiwa begitu ya. Selain sarinya berita juga ada apa sih sebenarnya? Kok ujuk-ujuk ini kemarin medsos dihebohkan dengan foto kalpon begitu. Sekarang kita dihebohkan dengan video pembakaran poster Habib Rizik ini. Kalau Kak Syahganda melihatnya bagaimana? Ya, itu isu pembakaran itu kan sangat viral di medsos ya. Artinya itu mewakili sebuah peristiwa. Walaupun saya mencarinya di berita-berita online, saya memang belum dapat rujukan yang lebih pasti. Tapi itu terjadi karena apa? Karena pembicaraan itu dan kemudian ada tindak lanjut dari teman-teman FPI dan lain-lain mengejar ke rumahnya yang dianggap bertanggung jawab di situ Budi Jarot, kemudian ada telepon saling ancam ya, saling siap beradu antara kelompok FPI dan umat Islam dengan kelompok gerakan Jaga Indonesia, GJI. GJI ya. Nah, memang kan ini sekarang Indonesia ini ketika 6 bulan ini pemerintah Jokowi tidak mampu melakukan sebuah penanganan COVID dan dampaknya, yaitu terutama ekonomi, maka pastinya ya kelompok-kelompok pro Jokowi ini coba menggeser persoalan pertarungan vertikal antara rakyat dengan state, dengan kekuasaan, menjadi pertarungan horizontal. Ya, jadi isu klepon, isu pembakaran Habib Rizik ini mau ditarik pada pertarungan diametral, pertarungan horizontal. Horizontal maksud saya. Nah, ini sebenarnya menurut saya bagian dari strategi itu. Ya, kalau misalkan mereka berhasil, maka orang melupakan ya persoalan besar bangsa ini yang udah mau runtuh, yang sering saya bilang ini karena rejim ini sudah gagal ya. Walaupun sebenarnya kalau Jokowi sudah punya kekuasaan seperti Soekarno, dekret presiden dulu, kalau sekarang dia dengan Perpu Corona dan kemudian menjadi Undang-Undang Corona, dia telah membypass kekuasaan legislatif dan yudikatif sekaligus BPK dan lain-lain. Artinya itu sebenarnya sudah melebihi undang-undang dasar, bukan undang-undang aja. Jadi di undang-undang dasar itu kan BPK itu dicantumkan mempunyai kekuasaan pemeriksaan, di mana di undang-undang dasar itu DPR dicantumkan mempunyai hak budget. Ya. Tapi ini kan diambil alih oleh Jokowi, ya, oleh Jokowi diambil, jadi sudah lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Nah itu pun sudah 6 bulan, rakyat itu melihat sampai sekarang baik dari sisi COVID-nya sendiri, penyakitnya ini makin lama makin naik. Ya. Jadi kalau Jokowi saya dengar tadi di sebuah radio mengatakan bahwa new normal itu adalah produktivitas, menaikkan produktivitas dengan optimisme. Itulah definisi Jokowi ya kalau kita dengar iklan-iklan Jokowi di radio-radio. Kalau saya nggak tahu di iklan di tempat lain, tapi di radio saya dengar. Nah, sebenarnya kan kita tidak pernah ada new normal karena tidak pernah ada terjadi sebuah flattening the curve, ya, kurvanya nggak pernah menurun, naik terus sampai sekarang sudah tembus di atas 100.000, akan terus, dan ini penyakit akan menyebar ke seluruh Indonesia semakin banyak. Nah, Jokowi dianggap sudah gagal sebenarnya sebagai sebuah rejim. Nah, bagaimana menggeser ini supaya kegagalan Jokowi ini berpindah jadi konflik sosial antara pendukung Jokowi dengan pendukung anti Jokowi yang selama ini salah satu simbol sentralnya adalah Habib Rizik. Saya pikir di situ pendapat saya soal pembakaran atau tidak-tidaknya video pembakaran yang disebar-sebarkan itu. Iya, Kak Tova ini ya setidak-tidaknya video ya, karena memang kita baru menyaksikan video. Saya juga belum
ketemu dengan reporter atau apa yang menyaksikan secara langsung begitu ya kejadian itu. Saya lihatnya video. Kalau video itu kan bisa aja kejadian entah kapan atau gimana. Kita tunggu konfirmasinya ini ya. Tetapi sejauh ini baru video. Kalau Kak Tova melihat, ya ini seperti video yang tiba-tiba diluncurkan, dirilis sekarang begitu ya. Kemarin 27 ini. Ini semacam ada upaya macam klepon juga ya, ingin seperti memancing di air keruh atau menciptakan konflik horizontal begitu. Jadi pertama yang saya simpulkan itu, kejadian di depan gedung DPR itu seperti Joko Tingkir perutnya kembung gitu. Tanpa dipikir, nggak nyambung. Biasanya kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini terjadi kan nyambung, dipaksa-paksain. Kalau ini sama sekali nggak nyambung. Nggak ada petir, nggak ada mendung, tiba-tiba air itu jatuh dari langit gitu. Ini kan isu khilafah ini kan sudah lewat ya. HTI sudah ditutup. Ya, isu khilafah sudah nggak ada. Saya aktor kedua bosen sebenarnya. Khilafah tiap hari itu bosen. Udah 1 bulan, 2 bulan nggak ada isu khilafah itu. Tiba-tiba ini sekelompok, sejumpit lah ya. Cuman seberapa ekor itu, berapa orang kok ekor? Sorry. Berapa orang itu ngumpul di DPR tiba-tiba meneriakkan anti khilafah gitu. Saya bilang nggak nyambung, kenapa? Momennya juga nggak tepat, sasarannya pun tidak tepat. Habib Rizik dengan khilafah itu hubungannya apa? Ikon khilafah itu ada di HTI. Mohon maaf sekali, bukan Habib Rizik. Berbeda itu. Tapi tiba-tiba pimpinan saudara GJI ini, saudara Jarod dan 1 orang yang konon muslim itu justru melemparkan isu khilafah, anti khilafah dengan membakar seseorang yang nggak ada kaitan dengan khilafah gitu. Jadi ini aneh menurut saya. Dan yang lebih aneh lagi, Mbak Sarita kalau mau lihat hari ini perkembangan di detik ini, tiba-tiba netizen sebelah itu, ya kelompok netizen apa namanya, dulu namanya Cebong ya, sekarang ex Cebong, itu sudah bisa membuat viral, foto viral baru gitu, bahwa yang dinamakan Jarod itu adalah caleg Partai PAN. Jadi saya ngehafal betul itu. Demo itu sebenarnya menurut saya ini sudah disiapin. Foto dia caleg PAN sudah disiapin. Bahkan sumber-sumber lain sudah disiapin dulu sebelum demo itu dilakukan. Jadi prinsipnya gini, kejahatan itu, ya penjahat yang senior, yang berpengalaman, itu menyiapkan jalan kaburnya sebelum dia berbuat, sebelum bekerja. Saya ulangi ya, penjahat yang senior itu, dia biasanya menyiapkan jalan kaburnya sebelum dia bekerja atau berbuat. Pendemo yang senior juga begitu, dalang pendemo juga begitu. Dia udah siapin beberapa sequel gitu. Nanti setelah demo, kemudian dinyatakan ini demo apa, nggak nyambung, Joko Tingkir makan kembung, makan ikan kembung. Nah, ternyata yang disasar itu adalah partai yang menurut mereka, ya, sekarang lagi merapat ke, katanya begitu, merapat ke kekuasaan. Ternyata itu dulu yang oposisi sekarang udah kapok, merapat ke kekuasaan. Ternyata Jarod ini adalah mereka-mereka juga, begitu. Bahkan dicampur-campur, ada kasus lain perempuan,